Stop over obsess terhadap PMO. Menurut gue banyak banget anak muda mencari jalan, melakukan research, melakukan penelitian, nonton YouTube ini, cari teknik ini, teknik itu untuk stop PMO. Gua sadar bahwa mungkin mereka nggak miliki knowledge atau pengetahuan yang datangnya dari otak mereka bagaimana cara atau nggak taktik paling jitu untuk selesai atau berhenti dari kecanduan addiction mereka masing-masing. Semua hal atau teknik, semakin banyak research yang kalian lakukan terhadap stop PMO, maka semakin kalian terjerat dalam kecanduan kalian. Bayangin seperti ini, kalian coba pegang gelas air gitu ya, segelas air. Kalian tahanin terus. Mungkin kalian bisa tahan 1, 2, 3 menit. Namun setelah 15 menit atau nggak tahu berapa lama, kalian akan ngerasa capek. Jadi maksud gue apa? Daripada kalian tahan air itu, ada baiknya kalian taruh di meja. Dan kalian tinggalin. Kalian lupain gelas itu. Stop PMO itu bukan kayak kita nyiramin air di dalam tumbuhan kita. Semakin kita kasih perhatian, maka semakin tumbuh tinggi, semakin sehat gitu ya. PMO itu bukan seperti itu. Semakin kita siram, maka semakin kita terjerat juga dari lingkaran PMO. Jadi kalau misalnya hal apa yang bisa kalian lakukan adalah sesimpel kalian tinggalin bad habit kalian dan tukar dengan hal yang baru. Namun mungkin kadang-kadang kalian mikir, tapi gue gak tahu gue harus ngapain. Tapi gue kalau misalnya lagi bosen, enaknya relapse. Pemikiran-pemikiran itu terjadi hanya karena kalian tahu ketika kalian lagi bosan, ketika kalian lagi stres, ketika kalian lagi cemburu atau apapun itu perasaan itu, kalian tahu di dalam otak kalian itu enaknya adalah nonton PMO. Itu yang kalian ketahui. Ketika kalian berada di titik bawah, enaknya tuh langsung yang boost. Yang penting gue bisa ngelupain masalah gue, yang penting gue bisa ngelupain rasa sakit hati gue, makanya itu gue relapse. Dan semakin lama kalian mengenal diri kalian, semakin lama kalian menjalani hari, pastinya cobaan itu akan datang terus. Bosan itu akan datang, stres itu datang. Dan apa yang kalian ketahui tentang bagaimana cara menanggulangi perasaan itu, yaitu hanya dengan relapse, nonton Java favorit kalian. That's the best you think you know about it. Karena gue tahu dengan gue relapse, gue bisa mendapatkan pleasure yang benar-benar memuncak. Gue relapse dan gue mungkin saja bisa melupakan permasalahan gue. Atau sesimpel lari dari kenyataan. Siapa yang pernah berada di posisi gue? Jadi, menurut gue, hal yang bisa kalian lakukan adalah menyadari permasalahan kalian. Menyadari cue-nya. Datangnya itu dari mana? Itu yang pertama kali harus kita sadari. Ketika kalian sadar untuk stop PMO, ketika kalian sudah membuka website itu sama aja bohong. Wajar aja ketika kayak, gue gak bisa berhenti. Gue udah di patch ke 90, kok gue gak bisa berhenti. Telat. Mestinya kalian lakukan ketika menyadari, wow, gue saat ini sedang ngerasa bosan. Damn, gue harus ngapain ya? Apa gue baca buku? Apa gue meditasi? Apa gue mandi? Apa gue jalan-jalan? Ya mungkin itu kenapa ada alasan mencegah lebih baik daripada mengobati. Ketika kita sadar itu, langsung kita cegah. Itu hal yang bisa kalian lakukan secara badan kita ya. Lalu bagaimana dengan mental kita? Bagaimana dengan otak kita? Ketika kalian, bayangin seperti ini. Bayangin momen-momen kebahagiaan kalian yang membuat kalian ketawa, yang membuat kalian senyum secara puas. Bayangin momen itu. Sudah? Pernah nggak ketika kalian berada di posisi itu, kalian rasanya pengen relapse? Nyebutinnya aja aneh banget gak sih? Kayak gue lagi bahagia nih. Ketawa, ngakak sampai rahang kalian capek sama teman-teman kalian. Terus pas pulang kalian rasanya pengen relapse. Aneh gak sih? Ya jelas aneh ya. Artinya adalah sebenarnya perasaan ketika kita pengen relapse itu datangnya dari mental health kita yang buruk.
kita punya pola hidup yang benar-benar buruk, dan kita juga nggak punya standar atas diri kita masing-masing, kita juga nggak bisa respect terhadap diri kita, karena saking rendahnya, kalian akan mungkin berpikir, oh ya udahlah, gue relapse aja, toh siapa gue sih, toh gue cuman orang biasa aja. Namun coba kalau misalnya kalian seorang leader, banyak orang yang merhatiin kalian, banyak followersnya, banyak pengikutnya, mungkin kalian ngerasa orang penting. Apakah kalian akan relapse? Kemungkinan tidak. Kenapa? Karena kalian akan bilang, masa iya sih orang yang bener-bener di-look up oleh banyak orang ngelakuin relapse? Masa iya sih gue bakalan menghancurkan diri gue sendiri, padahal orang lain bener-bener menghargai gue? Yang gue bisa bilang di sini adalah kalian harus meningkatkan kualitas hidup kalian. Apapun itu jenisnya. Kalau misalnya kalian bangun pagi, kalian bisa lari pagi. Ketika kalian gak tahu mau ngapain, kalian tidak scrolling social media. Have a respect for yourself. Miliki rasa harga diri yang tinggi terhadap diri kalian sendiri. By the way, kalian telah memasuki pertengahan dari video ini. Artinya, ini adalah sebuah panggilan bagi kalian untuk melakukan perubahan. Dengan segala konten yang ada, dengan segala bullshit yang ada, kita butuh sebuah senjata. Senjata itu adalah ilmu. Jika kalian ngerasa kalian perlu dilengkapi dengan sebuah senjata ilmu ini, gue berharap kalian bisa subscribe sekarang. Dan gue berjanji sama kalian, ketika kalian subscribe, itu menjadi sebuah tantangan buat gue terus-menerus improve video gue, agar gue bisa memberikan wisdom jauh lebih banyak kepada kalian. Do we have a deal? Makanya gue kesel banget sama orang, ada YouTubers, ada juga yang kayak influencers. Dia cowok gitu, terus kacamata, dia juga nggak ngerawat dirinya sendiri. Gue bisa ngeliat dari fotonya dia, tapi dia bisa ngomong tentang stop PMO. Dan dia juga bikin komunitas kayak ada emblem-emblemnya gitu. Ketika kalian memiliki emblem PMO gitu, Giga Chat atau apapun itu, terus kalian menghitung hari, itu tanpa disadari otak kalian berkata ini kepada kalian. Dan gua harap kalian perhatiin baik-baik. Gua masih seorang pecandu. Karena gua masih pecandu, makanya gua menghitung hari gua. Sampai mana gue bisa melangkah, habis itu bakalan balik lagi ke diri gue yang lama. Siapa yang paham maksud gue? Diri gue sebenarnya masih suka relapse. Gue tuh gak ada bedanya sama, let's say, plus 5, plus 10, plus 17, plus 20, plus berapapun itu. Mau sampai plus 365 hari pun, itu kalian masih memiliki identitas yang sama. Makanya gue hitung. Itu satu-satunya alasan kenapa kalian menghitung stop PMO kalian sampai hari ini. Siapa yang paham maksud gue? Have a respect to yourself. Kalau misalnya kalian ngerasa bukan seorang pecandu, siapa yang pengen bukan jadi pecandu lagi? Gue yakin semua orang pasti pengen kagak jadi pecandu PMO. Kalau misalnya kalian gak kepengen memiliki identitas sebagai orang yang suka relapse terus-terusan, stop menghitung hari. Dan gue kasih tahu sama kalian, wajar untuk relapse beberapa hari sekali. Maksud gue adalah butuh waktu buat kalian untuk bener-bener gak relapse selama-lamanya. Kalau misalnya kita ke gym sekarang, tiba-tiba ngangkat 100 kilo, mungkin gak? Ya kemungkinan besar gak mungkin. Kita butuh waktu, kita butuh pengalaman, senjata, latihan. Pasti dimulai dari bar dulu, masih yang kecil dulu. Jadi poin gue adalah ketika kalian relapse dalam perjalanan self-improvement kalian, gak apa-apa, wajar, dan langsung bangkit. Bilang sama diri kalian, oke, gue relapse, gue harus belajar datangnya dari mana, sadari apa yang membuat gue trigger, ketahui apa yang bisa gue ubah dari situ. Dah, setelah itu move on. Lewati jalani hari kalian seperti biasa. Berikan kualitas hidup kalian semakin lebih tinggi, sampai kalian gak pernah ngelihat diri kalian yang
sampai kalian gak pernah melihat versi kalian yang suka relapse. Siapa yang pengen berada di posisi itu? Kalian gak bisa berada di posisi tinggi dan rendah secara waktu yang bersamaan. Ketika kalian memilih untuk berada di posisi dengan kualitas hidup yang lebih besar, lebih tinggi, kalian harus meninggalkan bad habit kalian. Pertanyaan gue adalah, siapa yang masih sayang sama Java favorit mereka? Siapa yang masih sayang dengan waifu mereka? Apakah kalian benar-benar siap untuk meninggalkan bad habit kalian? Gua ulangin, apa kalian siap untuk keluar dari bad habit kalian? Karena kemungkinan besar kalian masih suka sama bad habit kalian. Kalian masih sayang dengan dosa favorit kalian. Seberapapun banyak yang kalian kepengen tinggalin, namun saja di kaki kalian masih menempel dosa-dosa itu. Java favorit kalian mungkin masih keinget di dalam mata kalian, di dalam benak kalian. Dan mungkin kalian berpikir sekali-sekali pengen ngecek deh bagaimana sensasinya, bagaimana dopamin itu meningkat, bagaimana tubuhnya. It takes quality to stop bad habit. Dibutuhin yang namanya disiplin. Dan ketika kalian gak bisa ngelihat disiplin di dalam diri kalian sampai saat ini, gue berani jamin berarti kalian masih mencintai bad habit kalian. Dan gue yakin lu pasti bisa. I'm rooting for you.